Balik lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas secara detail ya ZTE Blade A72 ini yang harganya cuma 700 ribuan aja. Bang Tekno udah bikin video unboxingnya, udah bikin video tes gamingnya, sekarang kita bahas secara detail. Ini harganya cuma 700 ribuan dan ini raja lah kalau saya bilang ya, di kelas harga 800 ke bawah. HP ini tuh launch September 2022 ya, harganya 1.899.000. Terlalu mahal untuk HP dengan RAM cuma 3 GB waktu itu. Dan sekarang harganya udah turun drastis ya, udah 700 ribuan aja, tapi masih garansi resmi selama 1 tahun ZTE Indonesia. Dan di harga 700 ribuan, HP ini tuh punya build quality itu yang bagus banget. Case bodinya tuh berasa kokoh tebal dengan body pakai bahan plastik polikarbonat yang di finishing glossy ya, tapi bertekstur garis-garis sidik jari yang putus-putus gitu. Jadinya walaupun glossy nggak terlalu kelihatan ya bercak sidik jarinya. Untuk pinggiran bodi juga nggak dibikin kotak, dikasih lengkungan, jadinya tuh tambah nyaman banget di genggaman. Ya walaupun desain bodinya tuh terkesan biasa ya menurut saya, tapi ini nggak kelihatan kayak HP murah. Lihat aja, lubang-lubang portnya tuh ngumpul di sisi bawah semua gini, nggak kayak HP murah kan. Ya kalau lihat tampak depannya sih ini masih standar ya. Gayanya tuh masih gaya-gaya layar pakai water drop notch dan dengan dagu layar yang lebar banget. Tapi untuk kualitas visualnya ini udah cukup bagus. Di kelas harga di bawah 1,5 juta ini udah oke lah. Ukuran layarnya gede banget ya, 6,75 inch, tapi resolusi layarnya cuma HD Plus aja. Harusnya HD Plus tuh dikasih layar 6,6 inch saja maksimal. Jadi agak ketara, agak kelihatan titik-titik pixel layar jadinya. Ya itu kalau misalkan kita ngelihatnya secara detail, secara teliti ya, baru kelihatan pixel-pixelnya. Tapi kalau secara standar biasa aja sih, ini udah bagus. Udah jernih dan juga enak di mata sebenarnya. Apalagi layarnya ini udah support 90Hz refresh rate, yang bikin kalau kita scroll layar tuh berasa lancar, berasa lebih smooth. Dan kalau dibawa keluar ruangan juga masih cukup terang, masih cukup kelihatan ya walaupun berasa agak gelap ya. Tapi udah nggak perlu yang namanya cari tempat teduh kalau mau baca pesan. Layarnya juga udah support 10 sentuhan, nggak kayak HP murah lainnya yang cuma bisa 5 sentuhan. Saat dites juga untuk performa touch-nya tuh layarnya berasa responsif ya selama pemakaian multitasking maupun gaming. Kalau berdasarkan aplikasi sih respon touch-nya di sekitar 166 sampai 200 Hz. Banyak banget di kolom komentar pengguna yang ngeluh kalau layarnya ini tuh ghost touch pada saat main game. Tapi pada saat saya cobain di HP saya ini enggak sih, aman lancar. Tapi emang sih layarnya ini tuh berasa agak terlalu peka ya. Jadi kalau misalnya kita lagi main, telapak tangan kita tuh kena yang namanya pinggiran layar, itu kadang-kadang tuh kebaca gitu, kebaca sebagai sentuhan. Untungnya ada fitur Screen Edge Mismatch Prevention. Diatur aja biar nggak terlalu peka tepian layarnya. Jadi ya kalau untuk layar sebenarnya nih HP udah bagus ya, cuma karena layarnya HD Plus aja tapi dikasih ukuran yang kegedean, itu aja sih. Nah sementara kalau untuk urusan performa ini mantap banget sih, raja banget, bikin puas banget di kelas harga di bawah 1 juta. Karena emang pakai prosesor ngebut ya, pakai Unisoc T606 dan walaupun RAM-nya cuma 3 GB, masih dikasih sih tambahan virtual RAM 2 GB, jadi ya berasa cukup. Ditambah lagi sistem operasi atau softwarenya pakai MyOS yang masih Android 11, dimana MyOS-nya ini tuh ukuran file sistemnya kecil dan ringan banget, cuma 5 GB aja. Bayangin loh, sistem Android 5 GB doang. Jadinya untuk penggunaan harian tuh berasa lancar, ringan banget. Ya cuman karena sistemnya yang ramping ini ya, ini jadi berasa kayak pakai Android stock. Banyak banget fitur-fitur asik di Android tuh yang nggak ada di HP ini. Bener-bener kayak Android murni gitu, nggak ada dual app, nggak ada fitur smart bar di samping, terus nggak punya time store bawaan, dan juga nggak ada FM radio. Bahkan HP ini tuh nggak punya aplikasi galeri, jadi kalau buka-buka foto ya mesti pakai aplikasi Google Foto. Bisa juga sih install aplikasi galeri dari Google Play Store. Dan buat kamu yang tanya-tanya ya mengenai fitur 2 kali tap, HP ini nggak punya. Jadi mau di tap 2 kali kayak gini, mau dinyalain matiin layar dia nggak bisa ya. Tapi ada caranya. Biar nggak perlu yang namanya tekan-tekan tombol power gitu. Kalau buka kunci kan bisa tap aja tombol powernya, nggak perlu ditekan, langsung kebuka kuncinya. Tapi pakai jari yang terdaftar sidik jari ya. Nah terus kalau kita mau mengunci layar, kita bisa swipe layar dari atas 2 kali dan pilih shortcut lock screen gini. Aman ya, udah ada fiturnya di sini, nggak perlu pakai tekan-tekan tombol power. Dan ngomongin storage, HP ini harganya 700 ribuan, tapi storage-nya udah 64 GB. Ada juga sih yang 128 GB, tapi itu harganya nambah 200 ribuan lebih, sekitar 900 ribuan lah harganya. Tapi yang 64 GB ini udah cukup kok, yang penting kamu nggak install aplikasi Genshin Impact ya. Jadi bisa install aplikasi banyak gitu di sini.
Dan storage-nya ini udah kelas UFS 2.2 juga loh. Bukan cuman eMMC kayak HP harga hemat lainnya. Dan kalau 64 GB berasa kurang, bisa pakai micro SD, tetap bisa pakai dual SIM karena slot kartunya udah triple slot. Dan juga slot kartunya ini udah dilengkapi segel karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Sementara untuk sektor audionya, di sisi software belum ada tuh yang namanya teknologi Dolby, teknologi DTS, Sony Audio, dan lain sebagainya. Dan speakernya juga cuma satu ya di sisi bawah HP yang posisinya di kiri bawah. Ya posisi speaker yang salah sih kalau menurut saya. Karena biasanya kan orang kalau misalkan mau main game atau mau nonton video kan diputarnya ke kiri kayak gini ya. Dan kalau diputar ke begini, speakernya bakalan ketutup telapak tangan. Jadi mau nggak mau kita harus mengubah kebiasaan dengan putarnya ke arah kanan gini. Ya kurang nyaman sih karena kita harus merubah kebiasaan. Dan untuk suara speakernya sendiri ya standar ya, flat datar. Tapi detailnya cukup baik. Sementara kalau buat main game, ya ini sih nggak perlu tanya lagi. Ini udah enak banget, nyaman banget, ngebut banget untuk HP di harga 700 ribuan. Buat main Mobile Legends aja udah bisa support settingan grafis ultra dan frame rate super. Ya walaupun saat saya pakai main ya dengan settingan grafis rata kanan gitu. Tiba-tiba tuh saat main settingan grafisnya ke high dan frame rate high gitu, kayak nggak ngunci gitu ya. Tapi udah lancar banget sih menurut saya. Udah bisa banget buat push rank. Dan kalau dipakai buat PUBG Mobile juga udah mantap. Untuk grafis maksimal bisa main di settingan grafis HD dan frame rate high. Dan selama main ini lancar jaya juga, nggak pakai nge-lag, nggak pakai frame drop selama main. Ya cuma untuk gyroscope nggak bisa ya, karena emang nggak ada. Segitu aja ya untuk tes gamingnya. Kalau kamu pengen lebih lengkapnya lagi, Bang Tekno udah bikin video khususnya buat tes gaming untuk HP ini. Cek aja link di deskripsi video atau tab yang muncul di atas. Dan kalau ngomongin baterai, ini kapasitasnya udah besar badak, udah 6000 mAh. Dan waktu dites ya dalam ruangan, terkoneksi juga sama jaringan WiFi. Selama sejam main game Mobile Legends tuh baterainya berkurang 12% doang. Buat nonton YouTube sejam, baterainya berkurang 6% aja. Gimana? Segitu udah awet belum? Kalau menurut saya sih udah termasuk awet banget ya. Karena kalau misalnya kita dalam sehari udah main game sejam, udah nonton YouTube sejam, sisa baterainya masih lebih 80%. Itu bisa pastinya bertahan hingga besoknya lagi. Dan kalau buat ngecharge juga nggak perlu pakai nunggu sampai tua gitu ya. Karena ngecharge-nya ini udah termasuk cepet ya, walaupun nggak cepet-cepet banget. Masih agak lambat sih gitu. Karena walaupun baterainya jumbo 6000 mAh, chargernya udah 22,5 watt. Waktu saya tes saya pakai charger bawaan. Selama 1 jam tuh udah 50%, selama 2 jam udah 85%. Dan nunggu sekitar 45 menit lagi untuk penuh 100%. Ini baterainya 6000 mAh loh. Biasanya kan kalau HP-HP murah yang harga 1 juta ke bawah, kalau yang baterainya 5000 mAh itu ngecharge-nya lebih dari 3 jam, 3,5 jam gitu. Kalau ini ya nggak sampai 3 jam udah penuh 6000 mAh loh. Lumayan cepat kan? Dan untuk pemakaian harian ZTE A72 ini tuh udah termasuk nyaman ya, karena sensor-sensornya nggak semuanya dipangkas kayak HP-HP yang harga murah lainnya. Pemakaian HP di bawah 1 juta biasanya tuh ada yang bikin nggak nyaman ya, salah satunya sensor yang dipangkas. Dan untuk ZTE A72 ini masih cukup nyaman untuk pemakaian karena masih dikasih sensor sidik jari. Posisinya juga udah di samping, jadi satu sama tombol power kayak HP yang harganya lebih dari 1 juta. Nggak perlu dipencet, cukup tap aja bisa buka kunci. Untuk sensor dasar, nggak punya sensor magnetik, jadinya nggak bisa fitur kompas. Nggak ada gyroscope untuk virtual reality, jadi nggak bisa bidik auto ya kalau main game. Untungnya masih dikasih sensor cahaya, jadinya kecerahan layar otomatis bisa berjalan dengan baik. Sensor NFC juga belum ada di HP ini, jadinya kalau pengen cek saldo atau isi saldo e-money ya mesti ke ATM. Malum lah, ini HP BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sultan. Dan untuk sensor GPS-nya nih, sebenarnya udah bisa cepet ya baca lokasi kita. Dan baca posisinya sendiri itu selisih jarak sekitar 7-10 meter dari posisi asli kita. Jadi masih oke lah kalau mau diandelin jadi buat penunjuk jalan pakai Google Maps. Sementara untuk di sektor kamera, wah ini sih udah menang banyak ya untuk HP kelas harga 700 ribuan. Khususnya untuk kamera belakangnya. Karena kalau kamera depannya standar, masih 5 megapiksel doang. Dan aperture-nya juga standar ya, f2.2. Terus juga belum dilengkapi LED selfie flash. Untuk hasil foto-fotonya ya karena masih 5 megapiksel, jadinya kalau dipasang di layar komputer berasa bintik-bintik pikselnya. Tapi udah cukup banget sih untuk kebutuhan sehari-hari, foto-foto maupun video call untuk meeting online.
Untuk dynamic range-nya juga berjalan dengan baik kalau fitur HDR-nya diaktifkan. Untuk mode potret ini termasuk rapi banget sih. Ujung kacamata, ujung topi aja tuh masih bagus ya. Yang penting di kondisi cahaya terang. Nah ini dia, kamera belakangnya yang udah wah banget karena udah punya kamera utama 13 megapiksel. Yang sayangnya aperture-nya kecil banget ya, cuma f2.2. Padahal kalau standarnya HP zaman now tuh di f1.8. Tapi udah punya kamera makro 2 megapiksel dong, dan juga kamera 2 megapiksel untuk depth sensor. Dimana untuk hasil foto-fotonya untuk kamera utama dengan mode auto di kelas harga setara, di kelas harga di bawah sejuta ini udah bagus sih. Yang penting kondisinya terang ya, biar hasilnya detail dan jernih dengan warna yang juga udah bagus kayak gini. Untuk dynamic range-nya juga udah bagus karena fitur HDR-nya tuh cukup berjalan ya. Yang penting kamu setting aja tuh HDR-nya dihidupin. Yang penting jangan lupa di setting aja mode HDR-nya dalam kondisi auto atau kondisi hidup. Dan untuk mode potretnya hasilnya kayak gini. Udah rapi banget sih kalau menurut saya. Pastiin aja di kondisi terang kalau mau mode potret, supaya hasil bokehnya rapi. Cuman untuk processing gambarnya aja sih, agak lama pada saat kita nge-shoot. Hasil foto kamera makronya, ya standar biasa aja sih kalau dibandingin sama HP-HP harga di atas 2 juta. Tetapi istimewa kalau untuk HP harga 700 ribuan, karena yang lain nggak punya. Sementara untuk mode malamnya, ya tentu aja noise-nya banyak dan terasa banget. Wajar sih harga budget terbatas. Tapi untuk eksekusi lampu-lampunya udah cukup enak. Udah cukup dapet detail lampunya, nggak terlalu overbright. Jadi udah nggak kayak film horor jadul mode malamnya. Gimana? Kalau buat foto-foto, ini udah cukup cakep kan? Nah, kalau misalkan untuk rekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakang, ini maksimal di 30 fps Full HD ya, 1080p aja. Dan baik depan maupun belakang, sama, berguncang. Buat perekaman videonya kayak gini, dipakai buat jalan, dipegang pakai tangan aja, tentu aja guncang-guncang banget ya. Ini kamera depan, Full HD 30 fps maksimalnya. Kalau untuk kualitas suaranya sendiri kamu bisa nilai sendiri. Ini kualitasnya bener-bener hasil mic bawaannya. Sekarang kita cobain kamera depannya, kamera utamanya. Tuh, untuk kamera utamanya juga sama ya, dia belum ada stabilisasi. Jadi kalau dipakai buat jalan gini, ini saya pegang udah pakai 2 tangan loh, jalannya juga santai, tapi masih goncang-goncang. Tapi kalau untuk masalah fokus, dia bisa pindah tanpa ditap, cuma ya gitu agak lama ya. Untuk warnanya sendiri bagus, detailnya juga bisa dapat. Ini bisa dipakai kalau buat bikin konten-konten. Kalau untuk suaranya sendiri, kayak tadi ya, kamu coba nilai sendiri. Overall ya untuk kelas harga 700 ribuan ini tuh best deal banget sih. Layarnya luas, performanya ngebut, baterainya juga awet, dan untuk foto-foto juga oke banget. Kalau untuk kekurangan dari HP ini udah tahu kan, tadi kan di sepanjang video udah saya bahas. Jadi kalau misalkan kamu masih tanya lagi, coba ulang putar dari awal. Jangan di skip-skip. Oke, saya tambahin satu lagi kekurangan dari HP ini. Untuk sistem operasinya tuh nggak pernah ada update software ya, sejak HP ini diterbitkan. Security patch-nya aja ini masih Juni 2022. Nggak masalah sih kalau buat bocah. Yang penting kan buat Mobile Legends, buat app-app, udah aman lancar. Ya udah segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gokil, ini raja di 700 ribuan. Nggak ada saingan ini mah.